Acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam amma ba'd. Yang terhormat Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Bapak Usman As-Siddiqi Kohara Esos MSI. Yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Banten, anggota Forkopimda Provinsi Banten, para Bupati Wali Kota atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten beserta anggota, para kepala organisasi perangkat daerah atau yang mewakili, para kepala instansi vertikal atau yang mewakili, para pimpinan BUMD atau yang mewakili, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan untuk kita semua untuk dapat hadir bersama pada kesempatan pagi hari ini. Kemudian tak lupa salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, keluarga dan juga para pengikutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam rangka mengukur kepatuhan badan publik terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Banten menyelenggarakan Ekspos Penganugerahan Monef Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten tahun 2024 pada hari ini, Selasa, tanggal 10 Desember 2024. Untuk mengawali rangkaian acara pagi hari ini, marilah kita bersama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Komisi Informasi. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, agar acara pagi hari ini berjalan dengan penuh hikmat, marilah kita bersama menundukkan kepala, merendahkan hati, seraya mengadakan tangan untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Maskur SH.MH. Kami persilakan. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anta rabbuna wa anta khaliquna wa anta malikuna wa anta ilahuna faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana faghfir lana dzunubana wa li masyayikhina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma taqabbal minna du'aana innaka antas sami'un alim. Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsina wa min syarri ghairina wa min syarri kulli dabah anta akhidum binasiyatiha rabbana ila siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak, Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita bersama dengarkan sambutan Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten kepada yang terhormat Bapak Dr. Zulfikar SH.MH. Kami silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kepada yang terhormat pejabat Sekretaris Daerah Banten, yang kami hormati Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua dan anggota Komisi Informasi Provinsi Banten, yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi Banten, yang kami hormati Forkominfo Provinsi Banten, yang kami hormati para kepala daerah kabupaten se-Provinsi Banten atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan OPD atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan lembaga non-struktural atau yang mewakili, yang kami hormati para pimpinan BUMD atau yang mewakili, serta para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Izinkan saya membacakan sedikit pantun sebelum kita masuk kepada acara selanjutnya. Kemarin 9 Desember diperingati sebagai Hari Anti Korupsi. Hari ini ada penghargaan dari Keterbukaan Informasi.
Mari kita berantas budaya korupsi dengan membuka keran informasi. Izin hadirin satu lagi. Pergi ke pasar membeli dasi. Dasi dipakai si Ibu Desi. Tak akan ada demokrasi tanpa keterbukaan informasi. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak undangan semuanya. Izin kami menyampaikan ekspos hasil pemeringkatan Badan Publik Provinsi Banten untuk tahun 2024. Namun sebelumnya kami dari Komisi Informasi Provinsi Banten harus mengucapkan selamat dulu kepada Pemprov Banten yang alhamdulillah tahun ini di tahun 2024 indeks keterbukaan informasi publiknya ada di posisi kedua se-Pulau Jawa dan Bali. Kami kira ini sebuah prestasi yang harus kita apresiasi bersama dalam rangka membuktikan bahwa Banten merupakan sebuah pemerintahan daerah yang sudah menerapkan prinsip-prinsip good governance. Izin saya lanjut memberikan sebuah gambaran bagaimana kondisi pemeringkatan badan publik yang ada di Provinsi Banten pada Monep Keterbukaan Informasi Provinsi Banten tahun 2024 ini. Kami awali dari kategori, 4 kategori yang ada di pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik tahun ini, yaitu ada OPD dengan 32 peserta, terus Biro Sekretariat Daerah Provinsi Banten ada 7, pemerintah daerah kabupaten kota 8, lembaga non-struktural ada 24 lembaga, badan usaha milik daerah ada 27 lembaga. Artinya total keseluruhan adalah 98 badan publik yang mengikuti Monep Keterbukaan Informasi Publik di tahun 2024 ini. Dan alhamdulillah peserta hasil Monep OPD, dinas dan badan ada 32 yang masuk kriteria, Biro Sekretaris Daerah Provinsi Banten 7, pemerintah daerah kabupaten kota 8, lembaga non-struktural ada 11 lembaga, badan usaha milik daerah ada 9 dan total adalah 67. Sedikit masukan buat badan publik yang ada di badan usaha milik daerah yang ada di Banten dan kabupaten kota. Ke depan kami berharap dari Komisi Informasi agar lebih banyak lagi yang mengikuti Monep ini, karena hari ini belum semua. Kalau kami bikin perhitungan ada sekitar 35% baru yang mengikuti. Selanjutnya izinkan saya menyampaikan rata-rata pemenuhan indikator 1 sampai 4 sebesar 90,82%. Artinya adalah bicara tentang OPD, yang pertama informasi LHKPN hanya 25% atau 8 dari 32 OPD dinas atau badan yang tidak mengumumkan atau belum sesuai. Yang kedua, sebanyak 25% atau 8 dari 32 OPD atau badan atau dinas tidak mengumpulkan atau belum sesuai waktunya. Yang ketiga, masih ditemukan ada 19,5% atau 6 dari 32 OPD yang belum memiliki informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Yang keempat, untuk SOP pengujian tentang konsekuensi hanya 74,4% atau 27 dari 32 yang sudah sesuai. Selanjutnya kategori OPD Setda Provinsi Banten. Yang pertama, informasi LHKPN hanya 14% atau 1 dari 7 OPD baru yang sesuai. Selanjutnya 84,5% atau 5 dari 7 OPD atau biro telah memiliki tools yang dapat menerima permohonan informasi. Yang selanjutnya kategori pemerintahan daerah atau kabupaten pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota.
Ringkasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan kabupaten kota masih ditemukan 1 dari 8 atau 15 pemerintah kabupaten kota yang belum mengumumkan LHKPN-nya. Yang kedua, masih ditemukan 1 dari 8 atau 15% dari pemerintah kabupaten kota yang ada di Banten belum mengumumkan jumlah permohonan informasi publiknya. Yang ketiga, sementara hanya 1 dari 8 atau 15% dari pemerintah kabupaten kota Banten yang tools permohonan informasi dan keberatan masih belum sesuai. Terakhir, bicara tentang kategori lembaga non-struktural. Permasalahan yang ada di lembaga non-struktural, yang pertama, informasi LHKPN hanya 18% atau 2 dari 11 lembaga struktur atau vertikal yang tidak mengumumkan. Artinya 80% atau 9 dari 11 vertikal sudah mengumumkan. Terakhir, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik sebanyak 27% atau 3 dari 11 lembaga non-struktural tidak mengumumkan. Dan yang terakhir adalah BUMD. BUMD itu dengan catatan 1, permasalahan BUMD, 2 dari 9 BUMD masih cukup informatif atau sekitar 22%, 5 dari 9 BUMD kurang informatif, atau 56%, dan 2 dari 9 BUMD sudah masuk kepada kategori informatif. Itu yang bisa kami sampaikan dalam sambutan acara penganugerahan keterbukaan informasi publik untuk badan publik se-Provinsi Banten. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua DPRD Provinsi Banten yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Komisi 1 yang kami hormati kepada Bapak Haji Umar bin Barmawi, ST.MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum saya ingin menyampaikan beberapa hal mewakili Ketua DPRD Provinsi Banten, izinkan sedikit pantun. Belum cakep. Di Banten ada Pulau Panaitan. Pergi ke sana menggunakan sampan. Informasi publik menjadi solusi dan harapan. Targetnya adalah untuk kesejahteraan. Yang saya hormati Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, selamat datang di Provinsi Banten. Yang saya hormati pejabat Gubernur Provinsi Banten yang diwakili oleh pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Banten
para pejabat kepala daerah seprovinsi Banten, dan para hadirin, dengan tidak mengurangi syah hormat saya ucapkan selamat datang di Provinsi Banten dalam kegiatan penganugerahan keterbukaan informasi Badan Publik tahun 2024. Para bapak, para ibu yang berbahagia, izinkan bahwa kami mewakili bagian masyarakat Provinsi Banten mengucapkan terima kasih kepada jajaran pemerintahan kabupaten kota yang sudah melaksanakan keterbukaan informasi publik yang menjadi harapan seluruh masyarakat Banten, sehingga masyarakat Banten di umur yang ke-24 tahun ini bisa melihat bagaimana perkembangan dari apa yang telah dicapai oleh pemerintahan Provinsi Banten. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Komisi Informasi Provinsi Banten yang sudah memberikan keterbukaan kepada seluruh masyarakat Provinsi Banten dengan capaian-capaiannya, dengan anggaran yang dibuka oleh Komisi Informasi, sehingga sekarang masyarakat Provinsi Banten telah mengetahui berapa anggaran pembelanjaan daerah Provinsi Banten, sehingga peran masyarakat bisa efektif melaksanakan fungsi pengawasan bersama-sama dengan DPRD Provinsi Banten. Mudah-mudahan ke depan kita menjadi lebih baik lagi. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Doni Yusdiantoro MPA. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak PJ Sekda yang mewakili PJ Gubernur Provinsi Banten, Ketua DPRD yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris DPRD, Sekretaris Ketua DPRD, kemudian Ketua Komisi 1, Wakil Ketua Komisi 1, dan anggota yang hadir pada pagi ini, Forkomida, kemudian Komisi Informasi Banten, ada ketuanya, yang baru dilantik tanggal 1 Agustus 2024. Ketuanya namanya siapa? Ketua Zulfikar. Berdiri dong, dikenalin dulu. Karena saya patut memperkenalkan karena dulu saya termasuk salah satu pansel di sini. Dan saya jadi Ketua Komisi Informasi, hanya satu-satunya pansel yang saya hadir, yaitu di Banten. Yang lain-lain saya sudahlah cukup di Banten sajalah gitu ya. Ini nanti pertanggungjawabannya harus jelas, Ketua Komisioner Pak KI Banten. Yang kedua, Wakil Ketuanya, Saudara ini Komisioner Ojat Sudrajat berdiri. Ini jadi komisioner nggak gampang di Banten, susah kan, jadi harus diperkenalkan. Kemudian Komisioner Kori, ya. Pak Ahmad Saparudin, ya. Kemudian yang sana Imron, ya, Komisioner Imron Marus. Jadi sebenarnya pidato saya sudah selesai, sudah.
sudah memberikan perkenalan kepada komisioner. Kemudian lembaga non struktural yang hadir, saya tadi lihat BNN, ada dari Pengadilan Agama, dari Kumham, dari Kementerian Dalam Negeri, ya, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita dapat hadir pada penganugerahan monitoring evaluasi badan publik tahun 2024. Ya. Tadi disampaikan, ya, saya tadi ini Mars, ya, Mars Komisi Informasi. Memang saya lihat-lihat Banten ini Pak Sekda langkahnya lebih dulu dari komisioner Komisi Informasi seluruh Indonesia. Ya. Satu, gajinya paling gede. Udah mentang-mentang gajinya paling gede ini, tadi saya lihat Mars ini nggak lapor-lapor ada Mars Komisi Informasi, tapi ya nggak apa-apa lah. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, ini kadang-kadang memang perlu proaktif gitu ya. Tapi itu nanti harus disampaikan karena kami sendiri belum punya Mars. Gitu. Tapi ini inisiatif yang perlu dihargai. Gitu. Ya, Mars Komisi Informasi. Kemudian saya ingin sedikit saja ya. Tadi disampaikan ada berapa banyak monef badan publik. Jadi tugasnya Komisi Informasi, saya tadi guyon dengan Pak BNN, karena Pak BNN ini dari BNN, Brigjen Polisi Pak Rohmat menanyakan Komisi Informasi itu apa. Gitu. Nah, saya tanya segantian sama bapak-bapak dari mana, dari BNN. Ketua BNN itu murid saya Pak, saya bilang gitu kan Pak, ya yang sekarang Inspektur Jenderal Martinus Hukum. Jadi memang belum banyak dikenal Komisi Informasi ini. Gitu. Saya jadi guyon sama Pak Rahmat, Komisi Informasi itu adalah komisi yang tukang ngumpulin komisi. Ya. Nanti lapornya ke Pak Ketua Komisi DPRD nanti. Enggak, ini guyon Pak. Ini menunjukkan bahwa Komisi Informasi belum dikenal. Gitu. Dan saya dimanapun, saya kemarin ya keliling ke Riau, saya ketemu dengan PJ Gubernur, ya, Pak Rahman Hadi, kemudian ke Jawa Timur juga ketemu dengan PJ Gubernur, ya. Kemudian ke Jawa Barat ketemu dengan PJ Gubernur juga. Ya. Itu menandakan bahwa badan publik ini masih belum maksimal memperkenalkan Komisi Informasi. Kami tidak punya kesempatan untuk memperkenalkan Komisi Informasi. Ya, karena apa? Tugasnya di Undang-Undang 14 2008 hanya 2. Menetapkan standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa. Nah, menyelesaikan sengketa tadi di Mars tadi ada sebelah kanan itu pasti pemerintah daerah itu, panitera penggantinya itu, ya nggak? Itu pasti pemerintah daerah. Di Jakarta juga panitera Jakarta itu eselon 2 dari Kominfo, Komdigi sekarang, Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi. Nah kalau di daerah pasti orang dari pemerintah daerah yang sebelah kanan itu loh, itu tanda panitera pengganti, panitera. Jadi ini menunjukkan Komisi Informasi ini sebenarnya lembaga negara yang menjadi satu Pak dengan lembaga pemerintah. Ya, lembaga pemerintah dalam hal ini lembaga pemerintah daerah. Kalau di Jakarta Kementerian Komdigi. Gitu. Nah, kemudian pertanyaannya ada 2, monef badan publik ya. Tadi kan satu menetapkan standar layanan, 2 menyelesaikan sengketa. Menyelesaikan sengketa gambarnya sudah ada tadi. Kalau menetapkan standar layanan itu adalah dengan monef dan yang tadi dibanggakan oleh Komisi Ketua Zulfikar, indeks keterbukaan informasi publik. Ya. Prestasinya baik sekali, ya. Baik bukan baik sekali, baik ya, naik peringkat. Ya. Kemudian saya tadi menanyakan sudah 176 sengketa yang diselesaikan tahun ini. Nah, itu ya penjelasan saya Pak. Ya secara gamblang keterbukaan informasi apa? Baik-baik saja sama keterbukaan informasi. Karena kalau baik-baik dengan keterbukaan informasi, ya semuanya pasti akan baik. Tanggal 16 saya akan ke Bengkulu. Ya, ini saya tidak mau buka semuanya. Tapi saya sudah menyelesaikan beberapa hal yang penunjukan calon komisi informasinya itu terganggu. Ya, untung Banten diresmikan. Kalau Banten diresmikan, hati-hati mungkin ada sesuatu. Ini bukan menakut-nakuti, tapi baik-baiklah sama keterbukaan informasi. Tadi disampaikan ada harapan, ada dan sebagainya. Saya sudah menyelesaikan di Kepri, tadinya terhambat. Saya datang ketemu sama Pak PJ, Pak Gubernur waktu itu. Dia bilang, Pak Ketua, dalam waktu seminggu kita selesaikan. Selesai dengan baik. Gak tahu gubernurnya mungkin kepilih sekarang kan gitu. Ya, ini kemudian yang kedua,
Saya ke Kalimantan Tengah kemarin. Di Kalimantan Tengah itu Banjarmasin itu rakornas kita. Gubernurnya tuh ini support kita. Ada masalah, tapi sekarang mudah-mudahan jadi baik lagi tuh Gubernur Kalimantan Tengah. Ya, ada masalah tapi sekarang. Yang ketiga, satu-satunya Sulawesi Selatan udah beres. Yang terakhir Bengkulu belum beres-beres. Saya ketemu sendiri dengan Pak Gubernur waktu itu. Tapi akhirnya sekarang beres. Tapi dengan PJ Gubernur yang lain, bukan dengan Gubernur. Jadi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik ya itu harus utamakan. Saya setuju. Pertanyaannya di Monef Badan Publik ini adalah tadi disampaikan oleh Ketua Zulfikar, mengapa masih banyak badan publik yang belum informatif kan gitu. Ya, yang kedua pertanyaannya bagaimana membuat apa yang harus dilakukan untuk membuat badan publik ini informatif gitu. Nah, nanti kita akan menyaksikan bersama ya, Monef penghargaan yang Monef Badan Publik yang akan diberikan oleh Komisi Informasi ya kepada badan publik. Saya ucapkan selamat ya. Tapi ini jangan dilihat jadi kontestasi, tapi lebih ke arah proses. Karena monitoring evaluasi itu ya, saya kemarin ketemu dengan Ketua MPR ya, Pak Ahmad Muzani. Saya setuju, pernyataannya beliau bagus banget. Komisi Informasi ini hanya menyodorkan bahwa kalau ibaratnya mobil itu STNK-nya bagus, BPPKB-nya ada, yang nyopirin juga ada SIM-nya gitu Pak. Tapi Komisi Informasi tidak dalam rangka mengevaluasi, mengaudit, mengawasi, memeriksa enggak. Komisi Informasi itu hanya data-data saja dari SEQ, Self Assessment Questionnaire. Itu keluarnya output apa yang dihasilkan tadi udah dibacakan kan, yang dihasilkan informatif berapa. Kemudian ada uji publik enggak? Komision Pak Ketua, ada uji publik kan? Presentasi, uji publik 20% itu outcome apa yang dicapai, diklarifikasi. Jadi Pak Sekda, Pak PJ Gubernur tuh rajin betul loh. Pak Al-Mutabar tuh rajin betul. Di IKIP datang pada waktu ini. Kemarin kami undang Pak Haye datang, besok saya ketemu sama Menteri Perhubungan, dan saya memang melihat pimpinan badan publik itu harus concern terhadap keterbukaan informasi publik. Kalau tidak concern, ini adalah urusannya top down, bukan bottom up. Jadi atas bawah gitu. Nah, kemudian tadi kan setelah outcome apa yang dicapai, dampak apa yang berubah di masyarakat. Nah, saya tanya sekarang Pak Sekda juga mungkin nggak tahu berapa banyak masyarakat Banten yang sudah tahu keterbukaan informasi publik. Ada yang tahu nggak? Berapa terliterasi? Nggak tahu, nggak pernah tahu. Nah ini yang nanti kami usulkan. Ya. Jadi percuma kalau ke badan publik, karena badan publik ini kan tugasnya sebenarnya badan publik yang harus ini. Tapi ternyata Pak BNN tadi contohnya di sini nggak tahu kan Pak, Bapak nggak tahu kan Komisi Informasi. Bapak dari badan publik, apalagi masyarakat, apalagi publik. Yang kedua mungkin harus ada Pak Sekda nanti harus Pak PJ harus ada target-target penyelesaian seperti kami itu di Komisi 1 DPR RI kami diberikan target-target. Ya. Tapi apapun saya ucapkan apresiasi ya. Jadi Banten ini bagus ya. Dari 1 Agustus sampai sekarang ya dengan dikomandani oleh ini kalau saya lihat memang bobotnya itu milih komisioner harus bobotnya yang besar-besar gitu supaya langkahnya juga bagus gitu kan. Terima kasih, lebih dan kurangnya apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali lagi bagi yang menerima nanti anugerah, selamat kepada Bapak Ibu. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Mohon izin Pak Doni untuk berkenan tetap di tempat menyerahkan live assessment bagi pendorong keterbukaan informasi publik tahun 2024. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Komisi Informasi Provinsi Banten akan memberikan live assessment kepada pendorong keterbukaan informasi publik tahun 2024 yang akan diberikan kepada pertama, Bapak Haji Fahmi Hakim SE selaku Ketua DPRD Provinsi Banten yang akan diwakili oleh Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Kedua, diberikan kepada Bapak Haji Pinan Esa selaku Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten.
Berikutnya diberikan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Faisal SHMH selaku Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Berikutnya diberikan kepada Bapak Haji Umar bin Barmawi STMM selaku Sekretaris Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Berikutnya diberikan kepada Bapak Haji F. Saifullah Eskom MSI selaku anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Banten. Mohon berkenan kepada para komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten agar mendampingi Ketua KI Pusat menyerahkan piagam penghargaan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian saya hormati, saat ini kita bersama tengah menyaksikan pemberian live achievement kepada pendorong keterbukaan informasi publik tahun 2024 bagi Badan Legislatif, yang langsung diserahkan oleh Bapak Dr. Doni Yusgiantoro selaku Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia. Mohon izin Bapak. Ya, mohon izin untuk foto bersama terlebih dahulu kepada penerima live achievement pendorong keterbukaan informasi publik tahun 2024. Ya, dipersilakan kembali. Terima kasih kepada Bapak Doni selaku Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia beserta para komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dan juga kepada para penerima live achievement keterbukaan informasi publik tahun 2024 dan dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya pengumuman dan penghargaan hasil Monef Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Provinsi Banten tahun 2024. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten Kota se-Provinsi Banten. Kategori Organisasi Perangkat Daerah OPD Pemerintah Provinsi Banten. Kategori Lembaga Non-Struktural LNS atau Vertikal. Kategori Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Penghargaan kategori informatif Pemerintah Daerah Kabupaten Kota tahun 2024 diberikan kepada pertama, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan total nilai 98,85. Dimohon kepada yang mewakili barangkali dari Kota Tangerang Selatan berkenan untuk naik ke atas podium penganugerahan. Berikutnya diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dengan total nilai 98,60. Berikutnya diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang dengan total nilai 97,30. Berikutnya diberikan kepada
pemerintah Kota Serang dengan total nilai 96,95. Selanjutnya diberikan kepada pemerintah Kota Cilegon dengan total nilai 94,81. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Serang dengan total nilai 94,07. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Pandeglang dengan total nilai 92,18. Berikutnya diberikan kepada pemerintah Kabupaten Lebak dengan total nilai 91,03. Mohon berkenan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten berkenan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota kategori informatif tahun 2024 didampingi oleh para komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten. Dipersilakan. Ya. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk penerima penghargaan dari Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 pada kesempatan pagi hari ini. Baik. Mohon berkenan Pak Ketua beserta komisioner untuk foto bersama terlebih dahulu bersama penerima penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024. Ya, dipersilakan untuk kembali. Namun untuk para komisioner, sekali lagi untuk para komisioner tetap di tempat. Ya.
Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Berikutnya, pengumuman dan penghargaan hasil Monep Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Banten tahun 2024, kategori informatif lembaga vertikal diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha PTUN Serang. Berikutnya, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Banten. Berikutnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang. Berikutnya, Pengadilan Tinggi Agama Banten. Berikutnya, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Banten. Berikutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Banten. Berikutnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten. Berikutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten. Berikutnya, Pengadilan Tinggi Banten. Berikutnya, Badan Pertanahan Nasional BPN Kanwil Banten. Berikutnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Banten. Baik, mohon berkenan kepada Bapak Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Banten, Bapak Haji Finan, berkenan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada kategori informatif lembaga vertikal.
Ya, cukup dipersilakan kembali Bapak Ibu untuk menuju tempat yang telah disediakan dan kepada komisioner agar tetap di tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin, dipersilakan untuk kembali ke tempat. Berikutnya, pengumuman dan penghargaan hasil Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024. Kategori Badan Usaha Milik Daerah BUMD Informatif diberikan kepada Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang. Berikutnya, PT Penjaminan Kredit Daerah Jamkrida Provinsi Banten. Mohon berkenan kiranya kepada Bapak Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menyerahkan piagam penghargaan untuk kategori informatif Badan Usaha Milik Daerah tahun 2024. Ya, mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak Ibu untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, berikutnya pengumuman dan penghargaan hasil Monef Keterbukaan Informasi Publik tahun 2024 kategori Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten diberikan kepada pertama, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten. Berikutnya, Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten. Berikutnya, Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Banten.
Berikutnya, Inspektorat Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten. Berikutnya, Biro Hukum Setda Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Banten. Berikutnya, Badan Penghubung Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten. Berikutnya, Biro Pengadaan Barang Jasa dan Layanan Pengadaan secara Elektronik Setda Provinsi Banten. Berikutnya, Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten. Berikutnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Berikutnya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Berikutnya, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Banten. Berikutnya, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten. Berikutnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Pertanian Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Berikutnya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Banten. Berikutnya, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Terakhir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten.
Mohon berkenan kiranya Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten untuk menyerahkan piagam penghargaan didampingi oleh para komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten.
Kita foto bersama terlebih dahulu para penerima penghargaan kategori OPD Informatif tahun 2024. Ya, dipersilakan kembali para pimpinan OPD, namun kepada para komisioner agar tetap di tempat. Siap, mantap. Tes 1, 2. Jadi sini aja. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, berikutnya adalah pengumuman dan penghargaan kategori DES PPID terbaik tahun 2024 diberikan kepada pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten. Dimohon perwakilannya dari Dinas PUPR Provinsi Banten untuk menerima penghargaan kategori DES PPID terbaik. Sekali lagi, mohon perwakilannya dari Dinas PUPR untuk menerima penghargaan kategori DES PPID terbaik. Berikutnya untuk kategori DES PPID terbaik diberikan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dimohon perwakilannya dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Berikutnya adalah Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Sekali lagi dimohon perwakilannya dari dinas-dinas terkait sebagai penghargaan kategori DES PPID untuk naik ke atas podium penganugerahan. Berikutnya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Berikutnya, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten. Dimohon perwakilannya BKD Provinsi Banten. Berikutnya, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten. Sekali lagi, mohon perwakilannya dari Bapenda Provinsi Banten. Sekali lagi, perwakilan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten akan menerima podium. Berikutnya, Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten. Berikutnya, Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi Banten. Mohon perwakilannya dari Biro Organisasi untuk naik ke podium penganugerahan. Berikutnya, Biro Pengadaan Barang Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Setda Provinsi Banten.
Berikutnya, pemerintah Kota Tangerang. Sekali lagi perwakilan dari DSPPD pemerintah Kota Tangerang akan mewakili naik ke atas podium kali belakang. Berikutnya, pemerintah Kota Tangerang Selatan. Mohon berkenan perwakilan dari pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk menerima penghargaan sebagai DSPPD terbaik tahun 2024. Berikutnya, pemerintah Kabupaten Tangerang. Berikutnya, Badan Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Banten. Sekali lagi mohon berkenan kiranya perwakilan dari BPK Perwakilan Provinsi Banten untuk menerima penghargaan kategori DSPPD terbaik tahun 2024. Berikutnya, Badan Pertanahan Nasional BPN Kanwil Banten. Berikutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Banten. Mohon perwakilannya dari Bawaslu Banten. Berikutnya, PT Penjaminan Kredit Daerah Jamkrida Provinsi Banten. Mohon berkenan kiranya perwakilan dari Jamkrida Provinsi Banten. Berikutnya, Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang. Terakhir, PT BPR Lebak Sejahtera Maroseda Kabupaten Lebak. Ya. Baik, mohon berkenan kiranya kepada Bapak Saparudin selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi berkenan menyerahkan piagam penghargaan pada penerima kategori DSPPD terbaik tahun 2024. Mohon berkenan untuk melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu kepada penerima penghargaan kategori DSPPD terbaik tahun 2024. Cukup?
Dipersilakan untuk kembali ke tempat kepada penerima kategori Best Kerja Terbaik. Mohon izin para komisioner agar tetap di tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya pengumuman dan penghargaan untuk kategori petugas PPID terbaik tahun 2024 diberikan kepada pertama, Dwi Ice Herlina Marianti, SIKOM MAP dari Kominfo Provinsi Banten. Berikutnya, Dr. Tubagus Rigaisa Fajar SEMTP dari Disperindak Provinsi Banten. Berikutnya, Romi Zahria dari Dishub Provinsi Banten. Berikutnya, Ade Fahrudin Firdaus Eskom dari Badan Penghubung Banten. Berikutnya, Ucu Sastra SEMN dari BPKAD Provinsi Banten. Berikutnya, Dina Gardiana Pravitasari SEMSI dari Kesbangpol Provinsi Banten. Berikutnya, Meta Adita Khairani dari Biro Umum. Berikutnya, Rosmawati SHOS MSI dari Biro Admin. Dan juga terkait yang mewakili Ibu Rosmawati dari Biro Admin Kedai Banten. Berikutnya, Ucu Sumarna dari Biro Hukum. Berikutnya, Haji Firman SIC MM dari Kota Tangerang Selatan. Berikutnya, Fitri Yulia Firdaus dari Pemerintah Kota Tangerang. Berikutnya, Bagus Setia Kurnawan SHMH dari Pemerintah Kota Serang. Berikutnya, Faisal dari KPU Provinsi Banten. Berikutnya, Elvina Rentalia Tampu Bolon SHMH dari PT UN Serang. Berikutnya, Dayu Sandra Tiurma Udi dari BPK Provinsi Banten. Berikutnya, Agnes Agustina dari BUMD Tirta Berkah. Berikutnya, Sinta Dewi Rengganis Argapuri dari BUMD Pitch, Kota Tangerang Selatan. Terakhir diberikan kepada Ferry Cahyana dari BUMD Jampida
Mohon berkenan kiranya kepada Bapak Imron Mahrus, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten, untuk menyerahkan penghargaan bagi kategori petugas PPID terbaik tahun 2024. Mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu kepada penerima penghargaan kategori petugas PPID terbaik tahun 2024. Ya, cukup. Dipersilakan duduk kembali kepada Bapak Ibu petugas PPID terbaik. Dan berkenan izin untuk para komisioner agar tetap di tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikutnya adalah pemberian penghargaan Life Achievement sebagai pendorong keterbukaan informasi publik tahun 2024 diberikan kepada Bapak Dr. Al-Mukhtabar MSc selaku penjabat Gubernur Banten, yang dalam hal ini mohon diwakili oleh Bapak penjabat Sekda Provinsi Banten. Berikutnya diberikan kepada
Ibu Insinyur Virgoyanti MSI selaku atasan PPID terbaik periode 2023-2024. Berikutnya diberikan kepada Bapak Usman Asidiki Kohara MSI selaku penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Mohon berkenan kepada Bapak Ketua Komisi Informasi Republik Indonesia, Bapak Dr. Rudi, berkenan menyerahkan penghargaan Life Achievement sebagai pendorong keterbukaan informasi publik tahun 2024 didampingi oleh para komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten. Mohon berkenan untuk foto bersama terlebih dahulu nanti sebelumnya. Baik, terima kasih kepada penerima penghargaan Life Achievement keterbukaan informasi publik. Mohon berkenan kepada Bapak penjabat Sekda Provinsi Banten untuk tetap di tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, berikutnya adalah penyerahan piala bergilir Gubernur Banten kepada para badan publik informatif peraih nilai tertinggi pada tahun 2024 diberikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk kategori pemerintah daerah kabupaten kota. Berikutnya diberikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten. Berikutnya, Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Serang. Dan terakhir diberikan kepada Perumda Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang. Mohon berkenan kiranya kepada Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten berkenan untuk menyerahkan piala bergilir Gubernur Banten kepada para badan publik informatif peraih nilai tertinggi di tahun 2024. Memberikan untuk foto bersama terlebih dahulu kepada badan publik peraih nilai tertinggi dan menetapkan informasi publik tahun 2024 bersama Bapak Penjabat Sekda Kabupaten dan juga para komisioner
Komisi Informasi Provinsi Banten. Salam keterbukaan atau salam transparansi. Silakan para komisioner dan penerima untuk duduk kembali dan izin kepada Bapak penjabat Sekda Banten agar di tempat. Sekali lagi kami persilakan kepada para komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten dan juga para penerima penghargaan nilai tertinggi untuk berkenan menuju tempat semula. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Oke. Mari kita bersama simak dan dengarkan sambutan penjabat Gubernur Provinsi Banten yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih. Mohon izin saya menyampaikan sambutan penjabat Gubernur Banten pada acara penganugerahan Badan Publik tahun 2024 ini, karena beliau ada tugas lain yang kemudian mewakilkan saya sebagai penjabat Sekretaris Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam transparansi. Yang saya hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, yang saya hormati di sini yang hadir Ketua Informasi, yang saya hormati Brigjen Pol Rahmat Nur Sahid, Kepala BNN Provinsi Banten, yang saya hormati para komisioner Komisi Informasi Publik, yang saya hormati Forkompinda Provinsi Banten, yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu-satu, dan para hadirin hadirat yang pada hari ini bersama-sama menghadiri acara yang cukup kita harus selalu tingkatkan karena terkait dengan transparansi yang menjadi bagian penting dari kegiatan yang kita laksanakan pada saat ini. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mempertahankan sebagai provinsi informatif dan tentu didukung oleh DPRD Provinsi Banten, pemerintah kabupaten kota serta badan publik lainnya di Provinsi Banten. Setiap PPD utama diharapkan dapat memberikan dukungan prasarana dan sarana bagi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID dan PPID pembantu di setiap OPD, organisasi perangkat daerah, sehingga layanan informasi publik dapat berjalan sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Demikian halnya dukungan terhadap lembaga Komisi Informasi untuk dapat diperhatikan dalam hal ini anggaran dan sarana serta prasarana. Jadi anggaran dan sarana prasarananya harus itu juga diperhatikan, terutama para OPD di Provinsi Banten. Sesuai dengan ketentuan pasal 29 ayat 6 bahwa anggaran Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi serta peraturan dan perundang-undangan lainnya. Semoga Komisi Informasi Banten dapat terus menjadi pelopor dan pendorong keterbukaan informasi di Provinsi Banten. Jadi satu hal yang harus kita tanamkan dengan komitmen yang kuat, karena keterbukaan informasi ini menjadi bagian penting dalam rangka layanan publik gitu. Semakin terbuka, semakin layanan pada masyarakat dapat tercapai, terselenggara di seluruh wilayah Provinsi Banten. Hadirin yang saya banggakan, Provinsi Banten terus mendorong agar badan publik di Provinsi Banten dapat mengelola informasi dan
dokumentasi dengan mudah, cepat, dan murah agar publik dapat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Optimalisasi sumber daya teknologi informasi sebagai daya dukung terhadap keterbukaan informasi publik di era digital saat ini tentu harus ditingkatkan dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik, khususnya layanan informasi publik, mulai dari infrastruktur, teknologi, aplikasi, sumber daya manusia, bidang komunikasi dan informatika, serta aksesibilitas online, khususnya meningkatkan kualitas dan kegunaan website pada OPD pelayanan informasi, termasuk manajemen rekam data yang mensyaratkan sistem manajemen dan registrasi informasi yang efektif dan komprehensif. Karena itu, pendidikan dan pelatihan SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi saat ini agar terus dilakukan dalam rangka mengoptimalkan layanan informasi publik pada badan publik di Provinsi Banten, yang merupakan bagian juga dalam rangka tadi memberikan layanan terbaik pemerintah Provinsi Banten pada masyarakat Banten. Pengelolaan informasi publik merupakan hal penting guna menentukan opini dan persepsi masyarakat, karena ini menyangkut opini dan persepsi masyarakat. Kita harus menyadari bahwa masyarakat Banten memberikan harapan yang besar bagi pemerintah Provinsi Banten untuk mencapai sebagai daerah yang Banten maju, mandiri, sejahtera, dan berakhlak karimah. Badan publik yang ada di Provinsi Banten harus siap, terutama dalam memfasilitasi tingginya permintaan informasi dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, ataupun elemen masyarakat yang lain. Karena itu, keterbukaan informasi publik dapat meningkatkan partisipasi dan pelibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Jadi ada partisipasi, ada kolaborasi agar keterbukaan informasi publik di Provinsi Banten akan lebih baik lagi. Hadirin yang berbahagia, untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan pemerintah Provinsi Banten, diperlukan komitmen seluruh pejabat pelayanan informasi dan dokumentasi PPID pada seluruh OPD untuk mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi. Tentu saja juga harus sumber daya manusianya juga, kemampuan dalam teknologi informasi publik ini menjadi bagian penting dalam kaitan keterbukaan informasi publik yang kita laksanakan saat ini. Jadi mengoptimalkan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi aspek peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sistem informasi dan komunikasi, serta aksesibilitas online dalam memperbaiki kualitas dan kegunaan website dalam pelayanan informasi publik yang ada di Provinsi Banten. Website OPD berfungsi tidak hanya sebagai portal berita kegiatan-kegiatan pada OPD semata, tetapi akan lebih baik lagi untuk memperkuat kapasitas portal yang berisi informasi publik, meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, dan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ada beberapa kategori tadi. Di samping itu, untuk menunjang aksesibilitas online tersebut, diperlukan tenaga teknis dan manajemen rekam data yang mengisyaratkan sistem manajemen dan registrasi informasi yang efektif dan komprehensif. Hal ini mengacu pada pasal 7 ayat 3 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena itu diperlukan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi dan komunikasi agar proses penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi publik serta hal-hal lainnya dapat senantiasa mendorong partisipasi aktif masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pelayanan informasi publik tidak berhenti hanya pada langkah pelayanan saja, tetapi akan mendorong organisasi perangkat daerah dan badan publik di Provinsi Banten untuk meningkatkan kualitas penanganan informasi dan dokumentasi. Informasi dan dokumentasi yang tertangani dengan baik akan mengoptimalkan pelayanan informasi bagi publik untuk mewujudkan keterbukaan serta mempercepat penerapan tata kelola pemerintah yang baik, transparan, dan akuntabel.
Ini titik poinnya adalah di sini. Jadi mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan keterbukaan dalam rangka tadi penerapan tata kelola pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel yang tentu akan memberikan kepada masyarakat untuk mengetahui apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Banten dan kemudian bagaimana pemerintah Provinsi Banten dengan OPD yang ada memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Banten. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sambutan penjabat Gubernur Banten yang pada hari ini saya sampaikan di forum ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang hadir pada hari ini yang tentu saja memberikan semangat bagi kami agar Banten menjadi salah satu provinsi yang memiliki nilai informatif yang tertinggi mudah-mudahan di seluruh wilayah Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan semata-mata karena kebutuhan saya pribadi, apabila ada kebenaran semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dengan berakhirnya sambutan penjabat Gubernur Banten, maka berakhir pula rangkaian acara Eksmus Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik tahun 2024 di Provinsi Banten. Untuk mengakhiri acara pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan kalimat hamdal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam transparansi.